괜찮아요? 내 명예가 비운해요. Saat Huiju tengah berpidato, tiba-tiba kabar tentang pernikahan kontraknya bocor dan menggemparkan publik. Yian datang lalu membawa Huiju pergi dari panggung. Jongwo pun meminta mereka segera pergi. Namun karena di luar terlalu banyak wartawan, jadi Choi Hyun dan Hye Jung berusaha mengalihkan kerumunan. Sementara Yian dan Huiju pergi bersama Jongwo. Melihat kekacauan yang timbul setelah kontrak pernikahan bocor membuat Huiju merasa sedih dan bingung. Saat di ruangan Jongwo, Jongwo pun mulai bertanya, apa ada yang tahu selain dia? Yian dan Huiju jawab tak ada selain asisten mereka. Jongwo berkata saat ini pilihan terbaik adalah diam agar tak memperkeruh masalah. Di tempat lain, Taeju dan Dayong terkejut saat melihat berita Huiju. Apalagi diberitakan jika Huiju memalsukan pingsannya. Juga Huiju adalah dalang dari kebakaran aula istana. Yian bilang pada Huiju jika ia takut jika kehormatannya akan membahayakan Huiju. Kemudian Jongwo meminta mereka kembali ke istana karena besok akan ada gelombang protes. Saat sampai di istana, Hye Jung meminta mereka datang ke balai konsulat. Di sana, Ibu Suri dan anggota kerajaan lain berkumpul. Saat Yian datang, Ibu Suri marah karena merasa Yian telah menipu rakyat. Ibu Suri juga merasa janggal sejak awal kemunculan Huiju. Ia lalu meminta Yian dan Huiju pergi dari sana. Yian yang marah masuk ke ruangannya, dan Huiju berusaha menenangkannya. Sambil memeluk Huiju, Yian bilang ia baik-baik saja. Keesokannya, Choi Hyun menemui Hye Jung terkait artikel Huiju pingsan. Dan di luar istana, publik mulai menggelar gelombang protes agar Yian lengser dari perwalian raja. Saat Jongwo menemui Yian ingin mengadakan jumpa pers, tapi langsung dicegah Jongwo. Bagaimana jika mereka bertanya kau mengincar tahta? Apa kau akan menyangkal? Yian bilang tidak. Jongwo berkata, untuk apa jadi raja jika tidak didukung rakyat? Jadi, Jongwo meminta Yian mundur dari perwalian raja demi rakyat. Dan itu membuat Yian shock. 5 hari sebelum kontrak bocor, Jongwo memanggil Arem, dan Arem memberikan pengakuan jika ia disuruh memberikan obat pada gelas Yian yang akhirnya tertukar dengan Huiju. Keesokannya, Jongwo menemui Ibu Suri dan memberikan kesaksian Arem. Jongwo bilang Arem disuruh Sangwon, ayah Ibu Suri, untuk meracuni Yian. Setelah selesai, Yian menemui Ibu Suri karena ingin mengganti pengurus ruangannya, namun ditolak. Saat Jongwo akan pergi, Huiju menyapanya. Jongwo mulai mempertanyakan hubungan Huiju dan Yian yang terlihat nyata. Namun langsung disangkal Huiju. Di malam harinya, Ibu Suri pergi menemui ayahnya untuk minta kejelasan. Sangwon tak menyangkal, dia berkata jika ingin melindungi dirinya, Ibu Suri dan Raja, maka Yian harus disingkirkan. Keesokannya, Jongwo datang ke makam ayahnya karena merasa galau. Lalu Ibu Suri datang menemuinya. Ibu Suri tahu Jongwo ingin memiliki Huiju. Makanya Jongwo memberikan pengakuan Arem padanya, bukan Yian. Ibu Suri pun menunjukkan kontrak pernikahan Yian dan Huiju pada Jongwo, sambil berkata jika ini bocor maka Yian akan hancur. Mendengar itu membuat Jongwo goyah dan berpihak pada Ibu Suri. Jongwo berkata pada Yian, hadapi kejatuhanmu sendiri. Huiju merasa terkejut saat tahu Jongwo meminta Yian mengakhiri perwalian raja. Lalu Ibu Suri datang menemui Huiju dan menekannya agar merasa bersalah karena telah menghancurkan Yian. Sementara itu, Hye Jung bilang pada Yian jika Sangwon kini ada di ruangan raja. Sangwon menekan raja agar mengusir Yian.
Saat Yian datang, Yian langsung mencengkram keras kerah Sangwon hingga sulit bernapas dan memberinya peringatan. Huiju yang tahu itu langsung bergegas datang dan melerainya. Setelah itu, Yian menemui raja dan memeluknya. 3 tahun lalu sebelum kakaknya tewas, Yian yang tengah menemani keponakannya bermain mendengar percakapan terakhir Ibu Suri dan mendiang raja yang ingin Yian naik tahta. Saat di ruangannya, Yian merasa tak enak pada Huiju setelah kejadian tadi. Namun Huiju justru merasa senang karena Yian bisa melawan yang salah. Di malam harinya, saat Huiju akan tidur, Huiju menatap Yian yang tertidur dan merasa bersalah. Keesokannya, Taeju menelpon Huiju karena panik kini jaksa menggeledah perusahaan. Dengan buru-buru, Huiju mengendarai mobilnya lalu datang ke kantor Jongwo. Huiju bingung dan ingin minta bantuan, tapi Jongwo justru menyuruhnya diam saja. Huiju kesal karena Yian akan hancur. Dan di hadapan Jongwo, Huiju pun mengakui jika ia juga menyukai Yian dan membuat Jongwo terluka. Karena tak ada pilihan lain, Huiju pun berlutut dan mengakui kesalahannya di hadapan ayahnya dan meminta bantuan ayah agar bisa menyelamatkan Yian. Saat Huiju bilang akan kembali ke istana, Yian menantinya dengan senyuman. Sambil menahan kesedihan, Huiju memeluk Yian dan tiba-tiba mengajak Yian bercerai, yang langsung membuat Yian shock. Nah, itu tadi episode 9 Perfect Crown. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.